Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Merina Rahmawati, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 10 Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki semboyan pendidikan yang berbunyi Engarso Song Tulodo, Eng Matyo Mangunkarso, Tuturi Handayani, yang artinya di depan memberikan contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Ki Hajar Dewantara memiliki 3 kerangka perubahan, yaitu kodrat keadaan, asas trikon, dan budi pekerti. Kerangka perubahan yang pertama adalah kodrat keadaan. Kodrat keadaan dibagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berarti pendidikan harus menyesuaikan dengan di mana pendidikan itu berlangsung sesuai dengan keadaan alamnya. Sedangkan kodrat zaman berarti pendidikan menyesuaikan dengan perubahan zaman yang terjadi. Misalnya saja, teknologi sudah semakin berkembang dan pendidik harus dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk tujuan pendidikan. Kerangka perubahan yang kedua menurut Ki Hajar Dewantara adalah asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas berarti dialog kritis tentang sejarah maupun kebudayaan yang selalu berkembang mengikuti perubahan zaman. Kemudian konvergensi artinya memanusiakan manusia. Konsentris artinya dapat menghargai keberagaman dan keunikan pada masing-masing murid. Kerangka perubahan yang ketiga adalah budi pekerti, termasuk di dalamnya olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Ketika semuanya dapat ditanamkan secara holistik, maka akan menciptakan kesempurnaan pada diri murid karena akan tertanamnya kebijakan hasil dari pengajaran tersebut. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang saya percayai adalah 1. Fokus guru adalah membuat kondisi pembelajaran yang kondusif. Kedua, metode pengajaran guru kepada semua murid sama, karena saya beranggapan semua murid telah menerima pelajaran yang sama. Ketiga, metode ceramah adalah metode yang paling efektif di dalam pembelajaran. Keempat, masih memandang murid sebagai objek pendidikan saja. Lalu, apa yang berubah setelah saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, selain menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, guru juga harus membuat suasana belajar yang aman dan menyenangkan sehingga anak akan lebih bersemangat dalam belajar disesuaikan dengan kodrat keadaannya. Yang kedua, guru harus dapat melihat bakat dan minat murid dan berusaha mengembangkannya, layaknya seorang petani yang merawat berbagai tanaman yang berbeda, sehingga akan tercipta pembelajaran yang terdiferensiasi. Ketiga, guru dapat menggunakan beberapa metode pembelajaran yang mengasyikkan seperti memasukkan permainan-permainan edukatif, baik secara tradisional maupun digital. Keempat, memandang murid tidak hanya sebagai objek pendidikan, tetapi juga sebagai subjek. Dan seorang guru harus menghormati bagaimana cara murid untuk belajar, karena setiap murid memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Saya berusaha menerapkan apa yang saya pelajari dari modul 1.1 dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya telah melaksanakan pembelajaran yang menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Kemudian, saya mencoba merefleksi pandangan saya terhadap murid dan memandang murid sebagai subjek pendidikan. Selanjutnya,
saya mencoba mengintegrasikan permainan tradisional ke dalam pembelajaran. Sebagai contoh, kami memainkan permainan gobak sodor sebagai praktik di dalam pelajaran bahasa Indonesia dalam materi teks prosedur. Layum gambreng. Ciro lumpatmu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Salam dan bahagia. Salam Guru Penggerak.